Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kenang TKD. Nah, jadi di video kali ini, dengan setup seperti ini, kalian harusnya sudah paham bahwa gue akan membahas mic condenser USB, yang dimana di sini harganya cukup terjangkau, dan dengan harga yang cukup terjangkau ini, paket pembelian atau kelengkapan yang kita dapat dari mic-nya ini tuh bisa dibilang cukup lengkap dengan mic condenser USB yang harganya itu setara. Nah, mic yang akan gue bahas di sini itu adalah NYK Nemesis Trident, yang dimana harganya cuma sekitar masih di bawah 500 ribuan, dan jadi bisa dibilang price range-nya masih kurang lebih sama dengan mic condenser USB yang biasanya itu pernah gue bahas. Dan sekarang ini yang kalian dengerin itu gue rekam langsung dari NYK Nemesis Trident tanpa gue tweak sama sekali, cuman paling gain-nya akan agak sedikit gue naikin pas di post-pro nanti, cuman sisanya gue nggak ada edit sama sekali. Nah, jadi yang pertama gue mungkin akan bahas dari sisi fitur dan juga kelengkapan yang kita dapetin dari si mic-nya ini. Nah, jadi untuk kelengkapannya sendiri, yang pertama kita ada dapat shock mount, terus yang kedua ada dapat mounting mic yang biasa, terus kita ada dapat stand meja, terus ada dapat boom arm sama berikut sama si penjepitnya. Dan kualitas si penjepitnya bisa dibilang cukup bagus kalau dibandingkan sama boom arm yang pernah gue beli dengan harga sekitar 100 ribuan gitu. Jadi memang kualitas penjepit dari si boom armnya gue bisa confirm cukup kokoh gitu ya, jadi nggak perlu takut untuk goyang-goyang. Dan untuk boom armnya sendiri dia nggak begitu panjang bisa dibilang, cuman kalau misalkan setup meja kalian nggak begitu besar, ini harusnya masih aman, kalian tinggal geser-geser aja di meja kalian sesuai dengan preferensi. Terus selain itu kita juga ada dapat yang namanya WinFoam sama pop filter untuk mengurangi suara-suara yang yang keluar dari mulut kita, terutama suara-suara angin seperti tadi. Nah, ini kebetulan nggak gue pakai karena ya biar nyala-nyala RGB kayak gini. Nah, kalau secara fisik sih desainnya bisa dibilang nggak ada yang bisa gue komentarin, karena kurang lebih mikrofon kondenser USB yang range harganya seginian kurang lebih desainnya mirip-mirip gitu, jadi nggak ada yang bisa gue komentarin. Nah, selain itu untuk yang punya gue ini dia versi yang warna putih, cuman ada yang versi warna hitamnya juga, dan ini putihnya itu glossy, dan yang warna hitam itu gue nggak tahu dia glossy juga atau enggak. Nah, selain itu di bagian depannya itu ada branding Nemesis Trident yang nggak mencolok, jadi brandingnya cukup bagus. Nah, selain itu di bagian atas kapsulnya itu dia ada semacam RGB, yang dimana RGB-nya itu dia gonta-ganti warna sendiri, dan kalau nggak salah dia nggak bisa diganti juga RGB-nya. Dan untungnya di sini NYK mempertimbangkan kesehatan mata kita, karena di sini di bagian di bagian atas kapsulnya ini dia dikasih semacam diffuser biar RGB-nya itu nggak begitu mencolok kayak mic condenser USB yang waktu lalu sudah pernah gue review. Jadi di sini RGB-nya aman, menurut gue di mata juga adem, nggak nusuk ke mata, dan kurang lebih RGB-nya sih ini fungsinya cuma sekedar estetik doang. Nah, berhubung dia ini mic condenser USB, jadi otomatis untuk power sendiri dia pakai USB colok langsung ke PC kalian dan tidak perlu di setup apa-apa karena dia sudah USB. Jadi tidak perlu yang namanya phantom power, tidak perlu lagi yang namanya mixer, tidak perlu lagi yang namanya audio interface gitu. Jadi kalian tinggal colok USB-nya ke PC kalian atau laptop, itu langsung bisa colok dan kalian tinggal langsung pakai, nggak usah ribet karena kondenser USB memang fungsinya lebih gampang. Untuk kontrolnya, mic ini tuh di bagian paling atas punya mute button, terus ada echo knob, terus ada volume knob, terus di bagian paling bawah itu ada headphone jack 3,5. Ini mana fungsinya ya seperti biasa supaya kalian bisa monitor suara kalian langsung dari si mikrofonnya gitu. Dan untuk polar patternnya sendiri dia itu cardioid, jadi untuk suara yang terpick up itu fokusnya cuma dari bagian yang sejajar sama si knobnya ini. Jadi kalau untuk suara yang ada dari belakang, dari samping, kanan, kiri itu harusnya lebih kecil suaranya, masih terpick up cuman tidak sefokus seperti yang ada yang sejajar sama si knobnya. Terus selain itu dia juga punya fitur noise cancelling yang sepertinya cukup tersembunyi gitu. Sebenarnya bukan tersembunyi sih, tepatnya gue yang kurang baca manualnya dengan teliti gitu ya. Jadi untuk nyalain si fitur noise cancelling ini caranya dengan tekan si tombol mute buttonnya kurang lebih selama 5 detik sampai si lampunya ini berubah jadi warna hijau. Karena kalau misalkan warna merah dia berarti ke mute, kalau biru berarti suara biasa, kalau yang warna hijau berarti dia noise cancellingnya nyala gitu. Dan untuk noise cancellingnya sendiri kurang lebih hampir sama kayak fitur noise cancelling lain, yang dimana dia berfungsi untuk memfilter atau mengurangi suara yang ada di background atau suara yang ada di sekitar kita, kayak suara motor lewat, suara tukang roti, suara kipas, suara AC, atau suara orang tua kalian manggil, atau suara adik kalian berisik dan segala macam, itu semuanya bisa terredam dengan fitur noise cancelling ini. Dan ini gue langsung aja nyalain fitur noise cancellingnya kurang lebih bakalan seperti apa. Tapi sebelum itu gue coba ngetik dulu di keyboard gue.
Ini gue pakai Cherry MX Black Hyperglide. Suaranya memang nggak begitu gede, cuman harusnya ke pick up di sini. Nah, jadi ini langsung aja gue nyalain si fitur noise cancellingnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya suara dari noise cancelling yang ada di NYK Nemesis Radeon. Jadi ini mungkin gue akan coba ngetik lagi. Harusnya sih sudah tidak terpick up lagi. Tadi gue udah sempat nyobain juga. Gitu, dan kurang lebih suara gue jadi seperti ini. Dan saking agresifnya si compression dari si noise cancellingnya, suara gue tuh juga sampai ikutan ke cancel gitu. Makanya suara gue tuh kedengeran mungkin kayak naik turun gitu. Ini mungkin akan gue normalin dulu sebentar. Dan kurang lebih seperti tadi, noise cancellingnya seperti apa suara gue gitu ya. Dan memang fitur noise cancellingnya ini compressionnya itu cukup agresif sampai suara gue sendiri itu juga dianggap sebagai noise sedikit gitu. Jadi makanya suaranya tuh nggak konstan atau nggak stabil itu. Jadi ya kalau gue boleh saranin sih mungkin noise cancellingnya nggak usah dipakai, karena ya yang tanpa noise cancelling suaranya lebih acceptable. Nah, untuk powernya sendiri, jadi di Windows itu gue udah set ke 100% untuk mic-nya. Terus di si mic-nya sendiri di volume knob itu gue udah set ke yang paling mentok kanan, dan suaranya kurang lebih seperti ini. Dan memang menurut gue pribadi sih power dari mikrofon ini tuh nggak begitu besar karena harus dimentokin dulu, dan ini pun gue ngomongnya di posisi yang cukup dekat. Dan bahkan dari si NYK sendiri itu merekomendasikan bahwa untuk nge-pick up suara kita dengan optimal itu paling nggak jaraknya harus 15 cm supaya suaranya bisa lebih oke ke pick up-nya. Jadi kalau kalian mau pakainya agak munduran sedikit gitu, agak jauh, mungkin suaranya bakalan berkurangnya juga cukup jauh padahal udah dimentokin gitu. Jadi kalian perlu note aja bahwa kalau misalkan kalian pengen pakai mic ini itu ngomongnya harus agak deket gitu, paling nggak sekitar 15 cm lah biar lebih aman gitu. Dan memang secara power ini cenderung lebih kecil dibandingkan dua mic condenser yang harganya budget juga yang pernah gue review sebelumnya. Lalu untuk noise floor atau noise yang ada langsung dari mikrofonnya itu bisa dibilang cukup kedengeran, apalagi kalau kalian pakai headphone. Dan harusnya kalau kalian pakai headphone, kalian harusnya bisa dengerin ada suara noise sedikit gitu, kecil, ada suara buzzing dikit lah, atau suara noise gitu. Dan kalau misalnya konteksnya untuk voice chat, ini nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalkan kalian mau pakai untuk rekaman kayak gini, itu setelah gue coba itu masih bisa diselamatin di post production. Jadi harusnya untuk dari sisi noise floor ini harusnya nggak ada masalah. Nah, selain itu sebenarnya si noise floor ini itu bisa dihilangin dengan nyalain fitur noise cancellingnya. Cuman masalahnya noise cancellingnya seperti yang tadi kalian bisa dengar, kalian harus mengorbankan kualitas suaranya. Jadi ya menurut gue sih kalau dinyalain kayak gini tanpa nyalain noise floor, ini udah nggak masalah sama sekali. Dan untuk suara vokal, kurang lebih tonal dari suara gue yang terpick up dari mic-nya kurang lebih seperti ini. Dan kalau dari yang gue denger sih, suara gue terdengarnya agak kurang berbody. Dan resolusi dari suara gue juga bisa dibilang cukup decent lah, atau cukup standar dengan sebuah mic yang range harganya cuma di bawah 500.000 gitu. Dan biar lebih afdol, seperti biasa gue akan rekaman sambil main gitar atau rekaman musik. Kalian langsung dengerin aja.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu tadi untuk rekaman musiknya, dan memang suara-suara string, suara-suara yang dynamic itu bisa dibilang cukup decent suaranya, dan resolusinya juga cukup standar dan sesuai ekspektasi sih menurut gua kalau untuk range di bawah sekitar 500 ribuan. Itu karena untuk di range segini tentunya kita tidak bisa berharap apa-apa untuk rekaman musik, karena memang si mic-nya ini tuh tidak ditujukan juga secara langsung untuk rekaman musik. Jadi untuk rekaman vokal kayak gini mungkin lebih bakal cocok ya dibandingkan rekaman musik. Dan berhubung di sini gue lagi nggak megang mic kondenser USB lain yang range harganya itu sekitar 500 ribuan juga, jadi gue nggak bisa compare langsung suaranya seperti apa. Nanti mungkin kalau misalkan ada kesempatan gue akan bikin komparasinya. Dan untuk kesimpulannya sih, kalau dari gua, si NYK Nemesis Trident ini bisa gue rekomendasiin kalau kalian sedang mencari mic condenser USB pertama kalian yang range harganya 500 ribuan dan kalian tidak mau pusing membeli perlengkapan lain kayak stand, boom arm dan segala macam pop filter secara terpisah, karena di sini udah lengkap. Ibaratnya itu kalian beli bundling mic beserta dengan kelengkapannya. Jadi ya menurut gue ini bisa banget kalian lirik kalau kalian membutuhkan hal itu. Dan selain itu untuk masalah kualitas suaranya bisa dibilang cukup sesuai ekspektasi gue. Kalau gue ngelihatnya ini mic bundle yang lengkap harga 400 ribu sekian, nggak nyampe 500 ribu. Ini kualitasnya menurut gue masih bisa diterima. Dan untuk noise floor-nya, kalau untuk post production, kalau misalnya kalian rekam itu masih bisa noise floor-nya diselamatin di post production. Terus selain itu kalau kalian cuma pakai buat voice chat, streaming segala macem, gua rasa ini oke. Dan apalagi kalau kalian ngeliatnya dari sisi estetik, kalau kalian suka RGB kayak begini ya, dan kalian streaming ya, gua rasa hal seperti ini itu bisa dipamerin. Oke, jadi gua rasa itu aja pendapat gua soal NYK Nemesis Trident ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Kenang TKD, sampai jumpa di video berikutnya.